قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Haid dalam bahasa bermakna as-sayalan atau aliran. Dari perkataan orang Arab, hadal wadi idza sala. Dikatakan hadal wadi, lembah mengalir, ya, apabila ada air yang mengalir di lembah tersebut. Hadal wadi, masdarnya haid, artinya adalah aliran. Karena darah haid adalah darah yang mengalir. Dalam istilah, haid didefinisikan sebagai damu tabi'atin wajibillatin yakhruju min qa'rir rahimi fi awqatin ma'lumah. Kalau diterjemahkan berarti darah alami yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Inilah definisi haid. Dia adalah darah alami yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Wal aslu fid dami alladhi yusibul mar'ata annahu haid. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam pembukaan pembahasan tentang haid, beliau memberikan kaidah umum. Wal aslu, pada asalnya, fid dami alladhi yusibul mar'ata, darah yang mendatangi wanita, annahu haid, bahwa dia adalah haid. Jadi darah yang menjadi tamu bulanan wanita, ya, itu pada asalnya haid. Darah yang mendatangi wanita pada asalnya haid. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan darah haid. Karena memang darah haid ini datangnya pada waktu-waktu tertentu, ya, datangnya juga rutin, ya. Maka semua darah yang mendatangi perempuan pada asalnya dihukumi darah haid. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu darah selain haid. Kemudian dikatakan di sini bila haddin lisinnihi, tanpa ada batasan usia. Maksudnya di usia berapapun, apabila darah tersebut keluar dari wanita, maka itu dinamakan darah haid. Tidak ada batasan umurnya. Masalah umur ini para fuqaha, para ahli fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batasan terkecil seorang wanita haid itu adalah umur 9 tahun. Sehingga ketika ada darah keluar dari wanita atau anak wanita yang umurnya di bawah 9 tahun dihukumi sebagai darah penyakit atau darah istihadah.
Jadi darah yang keluar dari perempuan itu ada 3 ya. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Darah haid tadi definisinya darah alami yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Adapun darah nifas adalah darah yang keluar karena prosesi melahirkan, ya. Darah wanita yang keluar karena proses melahirkan. Selain 2 darah ini namanya darah istihadah atau darah penyakit. Taib. Darah haid. Ada yang mengatakan minimal usia wanita yang haid adalah 9 tahun. Sehingga ketika darahnya keluar sebelum usia itu, maka dinamakan darah istihadah. Dia tidak mungkin dinamakan darah nifas, karena darah nifas itu khusus yang berhubungan dengan proses melahirkan. Ya, sehingga kemungkinannya hanya kemungkinan darah penyakit. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan usia terkecil untuk darah haid, berapapun usianya. Kalau keluar darah dan sifatnya sifat darah haid, maka dihukumi sebagai darah haid. Sehingga hukum-hukum agama yang berkaitan dengan haid berlaku untuk darah itu. Seperti misalnya ketika ada anak perempuan keluar darah haid di usia 8 tahun, maka dia wajib meninggalkan sholat misalnya. Dia menjadi balik. Dia wajib meninggalkan puasa. Tidak boleh puasa. Dia misalnya bagi orang yang melarang wanita masuk masjid karena haid, dia tidak boleh masuk masjid. Ya. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan itu menjadi ada semuanya ketika darahnya dihukumi sebagai darah haid. Dan ini yang lebih kuat ya, pendapat yang lebih kuat, tidak ada usia minimal keluar darah haid. Ya. Jadi berapapun usianya, ketika darahnya adalah darah haid, sifat-sifatnya sesuai dengan darah haid, maka dihukumi sebagai darah haid. Tidak ada usia terkecil, tidak ada usia tertua. Misalnya ada seorang perempuan sudah umur 55 tahun, masih keluar darah yang sifatnya seperti darah haid, maka dihukumi sebagai darah haid. Begitu pula sebaliknya yang terkecil. Ketika misalnya ada orang berusia 8 tahun, sudah keluar darah yang sifatnya seperti darah haid, maka dihukumi sebagai darah haid. Tidak ada batasan usia. Ini pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang lebih mudah untuk kita ingat. Taib. Wala qadrihi. Tidak ada batasan kadarnya. Tidak ada batasan kadarnya. Maksudnya ada kadar tersedikit. Kadar yang paling sedikit, ada kadar yang paling banyak. Ada yang mengatakan bahwa kadar yang paling sedikit adalah sehari semalam. Kadar yang paling banyak adalah 15 hari. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak ada batasan kadar. Karena memang syariat tidak menjelaskan batasan kadar sama sekali. Baik itu kadar paling sedikit maupun kadar paling banyak. Selama sifat darahnya adalah sifat darah haid, walaupun hanya setengah hari, dihukumi sebagai darah haid. Selama sifatnya seperti darah haid, walaupun lamanya sampai 16 hari, maka tetap dianggap sebagai darah haid. Wala takarrurihi. Tidak ada juga batasan berulangnya.
Karena di sana ada pendapat yang mengatakan seorang wanita dianggap haidnya 3 hari ketika sudah berulang sampai 3 kali. Dia haid selama 3 hari, berarti haidnya 3 hari. Kalau baru 2 kali, maka belum bisa dijadikan sebagai patokan lamanya haidnya dia. Ada yang mengatakan sekali sudah cukup. Tidak usah berulang, cukup sekali. Kalau haidnya 4 hari, maka dianggap haid dia 4 hari. Untuk yang berikutnya, dianggap haidnya 4 hari. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di sini menguatkan pendapat yang mengatakan tidak ada batasan berulangnya haid. Tidak perlu ya kita melihat sampai 3 kali atau cukup sekali. Karena haid bisa berubah-ubah waktunya. Bisa berubah-ubah kadarnya. Maka yang kita jadikan sebagai patokan adalah zat dari haid itu. Ketika darahnya memiliki sifat haid, kita hukumi sebagai darah haid. Ketika darahnya tidak memiliki sifat haid, maka kita tidak anggap sebagai haid. Illa in atbaqad damu 'alal mar'ah. Kecuali apabila darahnya terus mengalir tanpa terputus. Kita tadi katakan tidak ada batasan terlamanya. Tidak ada batasan kadar paling banyaknya. Kalau tidak ada batasan kadar paling banyaknya, bisa jadi 30 hari, bisa jadi 40 hari. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memberikan batasan di sini. Kecuali apabila darahnya terus menerus sampai sebulan penuh misalnya. Maka bisa dipastikan itu darah istihadah. Ketika darahnya terus menerus tanpa henti sampai sebulan, atau awsara la yanqati anha illa yasira fa innaha tasiru mustahadah. Atau darah tersebut tidak berhenti kecuali hanya 2 hari 3 hari. Ya. Maka ini juga dianggap sebagai darah istihadah. Ya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di sini memberikan batasan kapan darah dianggap sebagai darah istihadah. Yaitu yang pertama ketika darahnya tidak terputus sama sekali dalam sebulan, atau darah tersebut terputus tapi hanya dalam waktu yang sangat sebentar, ya. Sehari, 2 hari, 3 hari. Beliau berikan contoh seperti itu. Misalnya sebulan 30 hari. Dia haid sampai 27 hari. Setelah 3 hari haid lagi. Maka ini darah istihadah. Ini darah istihadah. Atau selama 30 hari darahnya tidak terputus sama sekali. Maka bisa dipastikan itu darah istihadah. Taib. Apa dasar dari pendapat ini? Pendapat yang mengatakan bahwa haid itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan kadar, dan juga tidak ada batasan berulang-ulangnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza." Di surat Al-Baqarah ayat 222.
Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Maka jawablah bahwa haid adalah sesuatu yang kotor. Haid adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah istri-istri kalian pada saat haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan jangan sampai kalian datangi atau dekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan waktu sama sekali. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwa haid adalah kotoran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjelasan setelah itu tentang kadar-kadarnya, tentang usianya, tentang berulang-ulangnya. Intinya ada kotoran itu, maka ada hukum haid. Kalau kotoran itu berhenti, maka hukum haidnya juga berhenti. Tidak ada batasan-batasan sama sekali. Dan ini lebih simpel, lebih mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak pusing-pusing lagi tentang batasan haid. Berapa batasan paling sedikitnya, berapa batasan paling lamanya, berapakah usianya. Ya, tidak perlu kita memikirkan batasan-batasan itu lagi. Kita hanya memikirkan hakikat dari haidnya. Apakah darah tersebut bisa dikatakan sebagai darah haid ataukah tidak? Apakah darah tersebut sesuai dengan sifat-sifat darah haid ataukah tidak? Dan itu sudah cukup. Ya. Sifat-sifat darah haid itu ada dari sisi warna. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah haid itu darah yang warnanya hitam. Ada juga sifat dari sisi kekentalan. Jadi darah haid itu sifatnya kental. Dia tidak encer. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat dari sisi aromanya. Ada bau. Ya. Baunya bau yang tidak segar. Bau tersebut baunya tidak enak. Ya, bukan seperti darah segar. Beda antara bau darah segar dengan bau yang sudah rusak. Ya. Ada perbedaannya. Baunya di sini dikatakan muntinah. Bau yang tidak enak. Ini 3 sifat yang dengan 3 sifat ini kita bisa menghukumi apakah itu darah haid ataukah tidak. Taib. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan apabila ada orang darahnya terus mengalir sampai sebulan atau berhenti tapi hanya sebentar, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, maka darahnya dianggap sebagai darah istihadah. Setelah itu beliau menyebutkan keadaan orang-orang yang istihadah. Orang-orang yang istihadah ini, kata beliau, ada 3 keadaan. Beliau mengatakan, faqad amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang istihadah untuk duduk di hari-hari kebiasaan dia haid. Maksudnya duduk di sini tidak sholat, tidak puasa. Ya. Tidak sholat. Karena itu dianggap sebagai darah haid.
Kapan dia tidak sholat? Di hari-hari kebiasaannya dia haid. Di hari-hari kebiasaannya dia haid. Berarti dia harus tahu hari kebiasaan dia haid. Misalnya, kalau ada seorang wanita biasanya haidnya 7 hari. Ternyata di bulan tertentu ya dia haidnya sampai sebulan. Kalau dia sudah punya kebiasaan haid, maka di hari setelah kebiasaan haid dia masih ada darahnya, dia sholat walaupun keluar darah. Karena darahnya dianggap darah istihadah. Darahnya dianggap darah istihadah. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, sifat-sifatnya masih sifat darah haid. Kita katakan, kalau dia sudah punya kebiasaan, maka yang didahulukan adalah kebiasaannya dahulu. Yang didahulukan adalah kebiasaannya dahulu. Kebiasaannya 7 hari, ya 7 hari. Setelah itu, ya dia sholat. Walaupun masih keluar darah sampai akhir bulan. Tidak ada masalah. Ini bagi orang yang istihadah. Taib, kalau tidak punya kebiasaan haid bagaimana? Dia belum pernah haid sebelumnya. Sekali haid ternyata langsung sebulan. Maka di sini hukumnya dikembalikan kepada tamyiz. Ya, fa illam yakun laha 'adatun fa ila tamyiziha. Apabila dia tidak punya kebiasaan haid, dia baru haid pertama kali, maka hukumnya dikembalikan kepada tamyiz, pembedaan. Ya. Dia harus bisa membedakan haid, darah haid dengan darah selain haid. Dan dua darah itu berbeda. Antara darah haid dengan darah istihadah itu berbeda. Darah haid ya punya 3 sifat tadi, sedangkan darah istihadah ya kebalikannya. Kalau darah haid itu warnanya hitam, darah istihadah warnanya ya kemerah-merahan, ya darah segar. Kalau darah haid itu kental, maka darah istihadah encer. Kalau darah haid baunya bau tidak enak ya, maka darah istihadah baunya bau darah segar. Ya. Dia harus bisa membedakan. Maka kalau dia bisa membedakan ketika sifat-sifatnya sesuai dengan darah haid dihukumi sebagai darah haid. Kalau sifat-sifatnya tidak sesuai dengan darah haid maka dihukumi darah istihadah. Keadaan yang ketiga, fa in lam yakun laha tamyiz. Kalau dia tidak bisa membedakan. Fa ila 'adatin nisa'il ghalibah 6 ayyamin aw 7. Wallahu a'lam. Kalau dia tidak bisa membedakan, maka dikembalikan kepada kebiasaan kebanyakan wanita antara 6 atau 7 hari. Antara 6 atau 7 hari. Ya dia di sini ya memilih, tapi memilih dengan berdasarkan persangkaan. Maksudnya bukan memilih seenaknya. 6 atau 7 hari, kadang-kadang milih 6, kadang-kadang milih 7, tidak. Ya. Dia di situ harus berusaha menentukan. Ya. Kalau misalnya persangkaan dia haidnya 6 hari, misalnya berdasarkan penglihatan dia tentang darahnya mirip haid ketika 7 hari, maka dia mengambil 7 hari. Kalau misalnya dia melihat darahnya mirip haid sampai 6 hari, maka dia ambil itu sebagai patokan. Ya, ini penjelasan singkat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala tentang darah haid.